Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fida Ismail bin Katsir rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan ayat ke-20. Innahum in yadhharu 'alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Dan biidznillah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan pembahasan ayat berikutnya, ayat ke-21. Firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la rayba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Allah berfirman yang artinya, dan demikianlah pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Kami mempertemukan manusia dengan mereka. A'tharna 'alaihim, kami mempertemukan manusia dengan mereka. Liya'lamu anna wa'dallahi haqq, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan as-sa'ah, kedatangan hari kiamat, la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka. Faqalu bnu 'alaihim bunyana, sebagian mereka berkata, ubnu 'alaihim bunyana, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, lanattakhidanna 'alaihim masjidah, sesungguhnya kami akan mendirikan
sebuah masjid atau sebuah rumah peribadatan di atasnya. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kisah Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang mereka dari semenjak mereka melarikan diri demi untuk menyelamatkan diri dan agama mereka, kemudian masuk ke dalam gua, ya, tertidur di dalamnya, kemudian bagaimana mereka dibangunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian bagaimana mereka setelahnya keluar dari gua untuk mencari makanan, ya, dan seterusnya. Ini telah selesai diceritakan oleh Allah dari awal sampai akhir cerita mereka. Berikutnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang reaksi, cerita masyarakat saat itu, ya, sikap masyarakat saat itu terkait dengan orang-orang mulia ini Ashabul Kahfi, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya mereka adalah orang-orang saleh, ya, orang-orang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, yang kita terjemahkan tadi, dan demikianlah pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Ibnu Katsir berkata, Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ay atla'na 'alaihimun nas, kami pertemukan mereka dengan manusia. Ini juga bagian daripada takdir, kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang Allah tentukan bahwa Ashabul Kahfi ini takdirnya dipertemukan dengan manusia untuk sebuah tujuan besar, ya, untuk sebuah tujuan besar. Apa itu? Liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Ini tujuannya. Tujuan Ashabul Kahfi tatkala bangun dari tidur mereka, Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan mereka bertemu dengan manusia, dipertemukan dengan manusia. Ini tujuannya adalah liya'lamu, agar manusia mengetahui bahwa janji Allah itu hak, janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha, dan as-sa'ah, as-sa'ah artinya hari kiamat, hari kebangkitan itu la raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tentunya kalau kita sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak meragukan bahwa janji Allah itu benar. Dan kita juga tidak ragu bahwa kebangkitan itu merupakan perkara yang pasti. Ini tidak ragu kita. Ya, kita tidak ragu. Karena Al-Quran telah mengajari kita. Hadis-hadis Nabi SAW juga telah mengajari kita, menjelaskan kepada kita bahwa perkara ini merupakan perkara yang benar. Hari kebangkitan itu merupakan perkara yang pasti, tidak ada keraguan padanya. Hanya saja ayat berbicara tentang masyarakat saat itu, atau masyarakat dimanapun mereka hidup, kapanpun mereka hidup, tatkala mereka meragukan kematian, maka Allah jelaskan. Coba lihat, seakan-akan Allah mengatakan kepada masyarakat yang saat itu, sebagian para ulama di tafsir disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa konon ceritanya masyarakat di saat itu sudah mulai meragukan kebangkitan setelah kematian, kehidupan setelah kematian. Benar tidak? Ya, adanya kehidupan setelah kematian. Padahal mereka adalah orang-orang Nasara saat itu, ya, orang-orang Nasara. Karena generasi yang melakukan kesyirikan itu telah berganti dengan generasi yang beriman. Hanya saja terjadi keraguan di kalangan orang-orang beriman, dari kalangan orang-orang Nasara saat itu, berkaitan dengan apakah as-sa'ah, kehidupan setelah kematian itu terjadi. Maka Allah tunjukkan kepada mereka, mereka bisa lihat. Karena ini hikmah di mana Allah mempertemukan Ashabul Kahfi dengan manusia, dengan masyarakat saat itu. Dan ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam
beberapa ayat di dalam Al-Quran ada yang diceritakan, contoh misal Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah Al-Baqarah bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta, ya Tuhanku, bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Maka Allah berfirman, awalam tu'min Ibrahim, apakah engkau tidak beriman dengan kemampuanku bisa menghidupkan yang mati? Maka Ibrahim mengatakan, awalam tu'min, qala bala, aku beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku bertanya kepadamu agar hatiku jauh lebih tenang, artinya keimanan semakin tinggi. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih seekor, fakhudh bi arba'atin minat tayr, ambil 4 ekor burung, kemudian sembelihlah. Kemudian setelah disembelih, dipotong-potong ini daging 4 burung tersebut dan dicampur antara satu dengan yang lainnya. Ya, daging-daging burung dicampur, kepala ini masuk ke dicampur. Kemudian setelahnya Allah perintahkan 4 burung yang daging tubuhnya tadi sudah dicampur untuk diletakkan di gunung-gunung yang berbeda atau di bukit-bukit yang berbeda. Satu tumpukan diletak di bukit ini, satu tumpukan diletak di bukit sana, satu tumpukan diletak di bukit yang kedua. Ini tentunya dagingnya sudah apa? Bercampur. Kakinya yang ini sudah di sana, yang kepalanya ini sudah di sana. Kemudian Allah berfirman, "Tsumma du'uhun." Coba panggil. Maka di depan mata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kaki yang ini, kepala yang ini kembali bersatu, kemudian hidup. Begitu juga dengan cerita sebelum, di surat yang sama, surah Al-Baqarah, ya, cerita sebelum cerita Nabi Ibrahim. Dia ini seorang saleh, dalam sebagian penjelasan seorang nabi. Dia melewati satu kota, satu perkampungan yang sudah hancur semuanya. Maka dia bergumam di hatinya, bagaimana Allah kembali menghidupkan yang sudah hancur seperti ini. Maka seketika itu Allah matikan dia. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Kemudian Allah tabaraka wa taala matikan ia selama 100 tahun. Setelah 100 tahun dia mati, Allah bangkitkan dia kembali. Dan takdir Allah menentukan kala itu dia sedang mengendarai kendaraannya. Maka kendaraannya hancur, bekal yang dia bawa diabadikan oleh Allah. Jadi kendaraannya itu hancur, keledainya hancur, jadi tulang belulang sudah 100 tahun. Ya. Sedangkan makanan bekalnya itu diabadikan oleh Allah. Maka Allah bangkitkan dia. Karena Allah mengatakan, qala kam labith, berapa lama engkau menetap di sini? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Dia mengatakan, aku menetap di sini 1 hari atau sebagian hari saja. Padahal dia sudah mati berapa lama? 100 tahun. Maka Allah katakan, coba engkau lihat kendaraan keledaimu itu, bagaimana kondisinya? Sudah hancur semuanya, tulang belulangnya sudah hancur. Tapi coba lihat makananmu. Coba lihat makananmu masih abadi. Ini menunjukkan kuasa siapa? Allah. Allah kalau berkehendak apapun yang dia kehendaki akan terjadi. Innama amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Ya, kemudian Allah rangkai lagi penciptaan keledainya di depan matanya. Subhanallah, bagaimana tulang dirakit lagi oleh Allah, disatukan lagi oleh Allah, bergabung lagi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bagaimana Allah tabaraka ta'ala membaluti tulang tersebut dengan daging di depan mata hamba yang saleh ini. Kemudian setelahnya ia menarik kesimpulan setelah hidup kembali, dia mengatakan, a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya yakin bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau yang seperti ini kita tidak mungkin ragu, insya Allah.
Dan antum juga jangan ragu-ragu, jangan bilang Tuhan, gimana engkau hidupkan yang mati? Berlalu sudah masanya. Ya. Nanti dimatikan 200 tahun, bangun lagi, bingung. Kenapa bingung? Enggak ada yang dikenal lagi. Ya. Ini pasti para ikhwah. Anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Tidak ada keraguan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, karena menghidupkan yang mati itu jauh lebih mudah kalau kita berpikir dengan logika dari yang mengadakan sesuatu yang belum ada. Ya, makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan wa huwa ahwanu alaihi. Itu jauh lebih mudah bagi Allah, bukan berarti yang sebelumnya sulit, karena tidak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah mengajak kita berpikir. Menghidupkan yang sudah mati itu jauh lebih sulit daripada mengadakan sesuatu yang belum ada. Karena kita manusia ini kalau dia sudah mati, penciptaan ruhnya itu masih ada gitu. Tinggal ngembalikan saja. Karena ruh orang yang mati itu tidak hilang. Makanya orang mati itu bukan cerita akhir dari segalanya, bahkan itu adalah awal dari segalanya. Awal dari segalanya, kematian itu adalah awal dari segalanya. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kehidupan itu adalah kematian dan kematian itu adalah kehidupan. Nah ini. Jadi hidup kita ini sebenarnya kematian karena ada ujungnya. Sedangkan kematian kita adalah kehidupan karena setelah mati kita nanti dibangkitkan, maka tidak ada kematian setelahnya. Subhanallah. Jadi kehidupan adalah kematian, kematian adalah kehidupan. Ya, ini para ikhwah, kita tidak ragu. Tidak ragu sebagaimana ragunya orang-orang musyrikin datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad, jika seandainya engkau sampaikan benar, coba hidupkan Qusay bin Kilab, nenek moyang kita itu, pemersatu Quraisy itu, orang mulia tersebut, coba kalau bisa engkau hidupkan. Kalau memang benar setelah kita mati, kita akan bangkit lagi. Bahkan ada di antara mereka susah payah dia menumbuk tulang, ditumbuknya tulang sampai menjadi apa? Tepung. Kan susah itu. Kalau sekarang mungkin ada alat mudah, ya, masukkan saja ke gilingan kopi, selesai. Jadi tepung. Dulu tumbuk. Susah dia ini untuk mengejek Rasul kita. Setelah jadi tepung dia datang kemudian mengatakan, Muhammad, katanya engkau bisa menghidupkan yang mati. Coba ini. Engkau hidupkan ini. Dihembuskannya tepung dari tulang unta tadi di wajah Rasulullah. Coba hidupkan ini. Ini dari tulang unta tadinya hidup. Coba engkau hidupkan. Dan orang-orang yang punya watak seperti ini, kalaupun ditunjukkan kepada mereka langsung bisa dihidupkan yang mati di depan mata mereka, mereka tidak akan beriman. Tidak akan beriman. Apapun yang ditunjukkan oleh Nabi, enggak beriman mereka. Dan ini memang cerita dari dulu, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya hati-hati seperti ini susah untuk beriman. Sampai Allah mengatakan, sekalipun engkau perlihatkan kepada mereka semua tanda, semua mukjizat, ya, mereka tidak akan apa? Beriman. Karena kalau kita lihat, ya, hidayah itu memang mahal. Hati orang menerima kebenaran itu subhanallah, luar biasa itu. Coba lihat umat Nabi. Siapa mukjizatnya unta? Saleh. Nabi Saleh. Coba lihat umatnya itu mintanya gini. Saleh, kalau seandainya memang engkau nabi, tunjukkan kepada kami sebuah kehebatan yang kami kalau itu engkau lakukan, kami akan beriman. Apa itu kata Nabi Saleh? Coba keluarkan dari batu ini unta betina yang benar-benar unta, ya, bisa melahirkan dan punya susu, punya air susu. Ini kan permintaan kurang kerjaan sebenarnya. Kurang kerjaan permintaannya. Kalau mau beriman sajalah, kan gitu. Masa minta batu melahirkan unta? Syaratnya unta beneran. Unta yang bisa diperah susunya. Berarti harus hamil dan melahirkan dulu unta ini.
Jadi bukan unta jadi-jadian, unta beneran. Ya karena Nabi Saleh itu berharap sekali umatnya menerima dakwahnya, maka dia berdoa kepada Allah. Allah kabulkan. Di depan mata mereka, batu ini retak, terbelah, keluar unta betina. Di depan mata mereka. Beriman? Enggak, malah makin bejat. Coba perhatikan itu. Itu hidayah ya, hati. Allah yang menggerakkan hati manusia. Karenanya terkala Allah berikan kepada kita hidayah, kita mau ibadah, mau melakukan ketaatan kepada Allah, ini subhanallah nikmat besar. Enggak beriman. Ya. Nabi Ibrahim dibakar. Jelas enggak terbakar, bukan malah beriman. Malah diusir. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam suatu malam orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Cobalah kalau memang kau Nabi, belah itu bulan." Semakin disebutkan tadi permintaan Nabi Saleh itu permintaan yang enggak ada permintaan yang lain apa untuk beriman. Serendah itu hati Anda sehingga Anda tidak beriman sehingga melihat sebuah keajaiban. Bukankah dalam kehidupan Anda banyak sekali keajaiban? Tapi karena memang Nabi ingin umatnya masuk Islam, Nabi memohon kepada Allah, Allah izinkan. Maka beliau mengatakan dengan tangannya, coba lihat itu, bulan terbelah. Apa kata mereka? Disihir kita sama Muhammad. Allahu Akbar. Mereka yang minta, kemudian mereka mengatakan kami akan beriman. Setelah ditunjukkan tak juga beriman. Yang lebih parahnya lagi, ini jiwa-jiwa Fir'aun. Antum lihat ada 9 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya air berubah menjadi darah. Belalang yang menghancurkan semua pertanian mereka. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah banyaknya kodok. Subhanallah, setiap kali karena mereka kafir ini, Fir'aun menentang, masyarakat orang Mesir menentang dakwah Nabi Musa. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah agar kiranya Allah hancurkan apa yang mereka punya, karena selama ini yang mereka punya membuat mereka itu angkuh, menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka akhirnya Allah turunkan beberapa hal untuk menyadarkan mereka. Baik, darah. Tidak ada satu cairan pun kecuali berubah menjadi apa? Darah. Tatkala mereka minum, darah. Mandi, darah, mau ini darah, semua darah. Apa yang mereka lakukan? Datang kepada Nabi Musa. Datang, kirim utusan kepada Nabi Musa. Datang, kemudian mengatakan, Musa, tolonglah Tuhanmu, berdoalah kepada Tuhanmu agar kiranya Tuhanmu menghilangkan kesusahan yang kita alami ini. Kalau seandainya ini kesulitan ini berakhir, kami pasti akan beriman. Ini coba lihat permintaannya. Maka Nabi Musa berdoa, hilang seketika darah itu semua. Mereka hidup normal. Apakah mereka beriman? Tidak. Begitu juga dengan kodok tadi. Di mana-mana ada kodok. Ya, buka pintu sedikit masuk kodok. Jutaan kodok di mana-mana. Susah hidup. Begitu juga lagi datang minta agar kiranya Musa berdoa kepada Tuhannya menghilangkan semua ini. Akhirnya Nabi Musa berdoa, hilang semuanya, tapi mereka juga tidak beriman. Sampai kata Allah yang kita sebutkan tadi, seandainya mereka melihat semua tanda kebesaran Allah, semua mukjizat, orang-orang yang punya jiwa seperti tidak akan beriman. Kapan berimannya? Hatta yarawul adzabal alim. Setelah mereka nanti melihat siksa Allah yang sangat pedih, baru mereka beriman. Nah, itu baru beriman. Setelah masuk neraka baru mengatakan, ya Allah, kami beriman, kami mengaku salah, kembalikan kami ke dunia. Enggak ada, habis sudah kesempatan itu. Maka para ikhwah, hidayah itu nikmat terbesar. Karenanya jangan kemudian kita merasa, oh, udah dapat hidayah, udahlah, alhamdulillah, sampai mati saya gini aja ini. Allah tabaraka wa ta'ala melalui san nabinya mengatakan, tidak menjamin kita ini tetap seperti sampai kita bertemu dengan Allah. Nabi mengajarkan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana
ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Anas bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, sepertinya aku lihat engkau selalu mengucapkan doa itu, mengajarkan para kami doa itu. Apakah kau masih takut kami akan berbalik? Apakah engkau masih takut kami akan berbalik? Artinya kami akan keluar dari agama ini, meninggalkan hidayah ini, padahal kami sudah berjuang, kami sudah berkorban, kami sudah berperang bersamamu, kami tinggalkan semuanya ini. Ya, kalau kita lihat pengorbanan kita dengan para sahabat itu belum ada apa-apanya kita. Apakah kamu masih takut kami akan keluar dari hidayah ini? Nabi mengatakan, ya saya takut, karena beliau ajarkan para sahabat untuk berdoa dengan doa itu. Karena tidak menjamin. Hatta kita lihat dalam sejarah para sahabat, ada yang murtad, ada yang murtad. Abu Hurairah berkata, Nabi pernah bersabda, jangan sampai ada di antara kamu yang gigi gerahamnya lebih besar dari gunung. Oh, ini 9 orang ini duduk bersama Rasulullah. Seakan-akan Nabi menginformasikan pada mereka ada salah satu di antara kalian nanti dalam hidupnya bermasalah. Kata Abu Hurairah, teman-temanku semuanya telah meninggal kecuali aku dan 1 orang. Takut sekali Abu Hurairah. Ini orang yang akan dapat hidayah seperti ini. Dia tidak merasa apa? Aman dari makar. Terus takut berdoa, memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya kalau seandainya orang yang pongah itu, saya insyaallah lah. Insyaallah. Bapak saya saja syekh, kiai besar, keturun-keturunan, kalau saya ini daman lah saya. Siapa Anda? Hati kita ini berada di antara jari jemari Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Akan dipalingkan oleh Allah kemanapun dia kehendaki. Sampai Abu Hurairah mengatakan, sampai muncullah Rajjal bin Unfuah, salah satu di antara 9 orang yang duduk di hadapan Rasulullah. Akhirnya dia diutus oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab. Pasukan kaum muslimin kala itu hanya berjumlah 700 untuk melawan Musailamah al-Kadzdzab dengan jumlah pasukan yang banyak. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala. Musailamah berangkatlah Rajjal ini menemui Musailimah untuk mendakwahi. Ya, tatkala sampai di sana dia lihat kiranya gerakan Musailimah ini didukung oleh banyak kabilah dan sepertinya dia akan menang, maka dia murtad. Dia murtad. Kemudian dia mengatakan, aku telah mendengar Muhammad menyampaikan bahwa Musailimah adalah penggantinya setelah Muhammad meninggal. Semakin tertipu orang dengan dakwahnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Jadi tidak ada yang menjamin, ya para ikhwah, ini sebuah hati yang Allah arahkan kepada hidayah, yang hendaknya kita selalu memohon kepada Allah agar kiranya hidayah ini masih bisa dipertahankan oleh Allah di dada kita sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betapa banyak orang dapat hidayah, bisa mengerjakan sholat, beberapa tahun kemudian tidak lagi mengerjakan sholat. Banyak kita dapati. Ya, karenanya tatkala kita berbicara tentang anna wa'dallahi haqqun wa anna sa'ata la raiba fiha, janji Allah benar, hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Kita kalau muslim ini yakin biiznillah. Yakin. Tapi jangan sampai keyakinan kita dengan ini kita anggap remeh gitu. Masa saya bisa murtad? Jangan. Selalu hadirkan rasa takut kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kalau minta petunjuk itu benar-benar ihdinas siratal mustaqim. Itu benar-benar diminta kepada Allah. Jadi dipertemukannya masyarakat dengan mereka ini untuk menguatkan keyakinan mereka bahwa janji Allah itu benar, bahwa hari kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Ini hikmah dipertemukannya mereka dengan Ashabul Kahfi setelah mereka bangun dari tidur mereka 309 tahun. Kemudian Allah berfirman, "Idz yatanaza'una bainahum amrahum." Terjadi perselisihan di kalangan orang-orang ini menyikapi Ashabul Kahfi ini kan orang mulia nih, dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia di atas muka bumi
untuk menjelaskan sebuah keyakinan secara nyata di hadapan manusia bahwa kebangkitan setelah kematian itu tidak diragukan. Allah pilih Ashabul Kahfi. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan, orang saleh, wali. Ya, ini pilihan. Maka manusia, masyarakat di saat itu berselisih. Bagaimana seharusnya yang kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Ya. Maka sebagian berkata, faqalu bnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim ay suddu alaihim baba kahfihim wa daruhum ala halihim. Pendapat yang pertama mengatakan, ini bagaimana kita memperlakukan mereka yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Setelah mereka bertemu dengan masyarakat paham bahwa ini bukti kuasa Allah, kehidupan setelah kematian itu pasti benar, akhirnya iman mereka kembali bagus. Kemudian kita ceritakan kemarin, akhirnya mereka memilih apa? Dalam sebagian cerita Israeliat, walaupun tidak diceritakan Quran, mereka memilih kembali ke mana? Ke gua tadi dan minta dipertemukan dengan Allah. Akhirnya mereka mati. Dalam kondisi mati di dalam gua, apa yang mesti dilakukan? Ini gimana ini? Masyarakat berselisih pendapat. Ini apa yang mesti mereka lakukan? Kelompok yang pertama mengatakan, ubnu alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim. Imam Ibnu Katsir mengatakan, suddu alaihim baba kahfihim wa daruhum ala halim. Tutup saja pintu gua. Karena setelah bertemu kemudian masuk, dilihat mereka semuanya sudah seperti tertidur sebelumnya gitu. Jadi ini kondisinya gimana? Mereka tidur lagi, lanjut tidur atau mati. Maka kelompok yang pertama mengatakan, suddu alaihim baba kahfihim wa daruhum ala alim. Tutup saja pintunya dan biarkan sebagaimana kondisi mereka di dalam. Rabbuhum a'lamu bihim. Allah yang lebih tahu kondisi mereka itu. Enggak tahu kita. Karena sudah 309 tahun bangun. Udah tutup saja. Allah lebih tahu itu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Ini pendapat yang kedua. Berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, yakni pemimpin, penguasa, lanattakhidanna 'alaihim masjidah. Sungguh kita akan bangun di atas gua mereka masjidah. Masjid itu sebenarnya istilah bukan hanya di kita umat Islam, umat Muhammad. Masjid itu artinya tempat sujud. Masjid artinya tempat sujud atau tempat ibadah. Masjid itu tempat sujud dan atau tempat ibadah. Para ikhwah, ini kelompok yang kedua. Yang pertama tutup saja, sudah tinggalkan. Allah lebih tahu apa yang terjadi. Kelompok yang kedua mengatakan, kita bangunlah tempat ibadah di sini. Ini pendapat yang kedua dimunculkan, diucapkan oleh para pemimpin di saat itu. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, haka Ibnu Jaririn fil qailina dzalika qaulain. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, kata Imam Ibnu Katsir, menyebutkan bahwa pendapat masyarakat di masa itu terbagi kepada dua pendapat. Yang pertama tadi, ahaduhuma, yakni pendapat yang muncul al-muslimuna minhum. Ini adalah pendapat kaum muslimin, orang-orang muslim yang mengatakan, udah tutup saja pintu gua, udah tinggalkan. Tentang mereka bagaimana, apakah mereka tertidur lagi atau mati, itu Allah yang lebih tahu. Kita tidak tahu. Karena 350 tahun kita orang semua sudah menganggap sudah tidak ada, tapi nyatanya bangun. Ya, nyatanya bangun. Udah tutup, tinggalkan. Ini pendapat orang-orang muslim. Wathani, kata beliau, dan yang kedua, pendapat yang kedua adalah ahlus syirki minhum. Ini yang dinukil Imam Ibnu Katsir dari perkataan Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau yang terkenal, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ahlus syirki minhum. Pendapat yang kedua adalah selain muslim,
Orang-orang yang melakukan kesyirikan dari mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Fallahu a'lam." Ya, namun beliau mengomentari, "Wadh-dhahir," kedua pendapat ini sebenarnya diucapkan oleh sesama orang muslim saat itu. Ya. yakni orang-orang Nasara. Hanya saja pendapat yang kedua, ya pendapat yang pertama, pendapat yang kedua sama-sama muncul dari orang-orang yang beriman. Hanya saja pendapat yang kedua dimunculkan, diajukan, disampaikan oleh ashabul kalimati wan nufud, yakni para pemerintah, penguasa, yang keputusan itu di tangan mereka. Jadi sama-sama pendapat ini diucapkan oleh yang beriman. Yang pertama, tutup, tinggalkan, sudah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Yang kedua, bangun tempat ibadah. Sama-sama usulan ini dari orang-orang yang beriman, tapi yang kedua bukan sekedar beriman, tapi pemerintah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Walakin halhum mahmuduna amla." Tapi dari sisi syariat kita, apakah yang mereka lakukan ini terpuji atau tidak? Karena gua tadi akhirnya menjadi kuburan, kan? Menjadi kuburan karena Ashabul Kahfi mati di situ, meninggal di situ. Kemudian dibangun tempat ibadah. Imam Ibnu Katsir mengatakan kalau dari sisi syariat kita, apakah ini terpuji atau tidak? Fihi nawar. Untuk mengatakan terpuji, maka tentunya di sini kita harus melihat, perlu meneliti dari tinjauan syariat kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka dan orang-orang salih mereka sebagai tempat ibadah. Yani tatkala beliau sakit di akhir hayat beliau, istri-istri Nabi kan berkumpul waktu itu merawat beliau. Ada 2 orang dari 9 istri Nabi yang hadir saat itu. 2 orang dari mereka pernah hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah yang pertama maupun hijrah yang kedua. Mereka berdua adalah Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan dengan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Jadi 2 istri Nabi ini pernah hijrah ke mana? Habasyah. Habasyah negeri Nasrani saat itu. Kemudian 2 ini bercerita, menyampaikan kepada istri-istri yang lain gitu. Di Habasyah itu ada satu gereja yang berbeda dari gereja yang lainnya. Gereja ini banyak sekali gambar-gambar gitu di gereja ini. Banyak sekali gambar, bukan 1 gambar, 2 gambar, banyak gambarnya. Ya. Maka kala itu Nabi sedang sakit, mendengar cerita mereka berdua bercerita dengan istri yang lainnya, maka Nabi kemudian melihat kepada 2 istri beliau ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Ulaik idza mata fihim ar-rajulu salih awil abdu salih banau ala qabri masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar." Mereka itu memang umat yang biasa melakukan seperti itu. Apabila ada nabi mereka meninggal, ada orang saleh di antara mereka meninggal, maka mereka akan menggambar-gambar nabi dan orang saleh mereka, dan mereka akan buatkan tempat ibadah di atas kuburannya. Ulaika syararul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah. Dan dalam hadis disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ini juga demikian. Nabi bersabda, "Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka dan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah." Yuhadzir ma fa'alu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita umatnya tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Karena di zaman Umar bin Khattab, kata Imam Ibnu Katsir, ditemukan kuburan Nabi Daniel. Nabi Daniel di Irak ditemukan kuburan ini. Konon ceritanya disebutkan dalam sejarah itu, masyarakat waktu itu Islam belum sampai ke sana. Ya, tatkala sampai Islam ditemukan, masyarakat di negeri tersebut kalau musim panas, peceklik, nggak turun hujan sudah lama, jasad Nabi ini dikeluarkan. Karena jasad para nabi itu tidak hancur. Dikeluarkan jasadnya. Nah,
Kemudian dimasukkan lagi. Maksud dikeluarkan supaya Allah tabaraka wa taala menurunkan hujan. Itu keluarkan, masukkan lagi, mendung hujan. Ini keramat ya. Luar biasa ini itu. Kalau di zaman kita ada gimana ini? Aduh, insyaallah kalah Ka'bah mungkin. Ya. Karena kita kan mau yang apa namanya? Yang sakti mandraguna itu. Ya. Jadi kalau Ustadz itu bisa menunjukkan yang aneh-aneh, insyaallah antum ya kan? Pegang sembuh, langsung. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan, ini Nabi Daniel. Nabi Daniel. Itu ditemukan di zaman siapa? Umar bin Khattab. Dan di kuburannya juga ditemukan firman-firman Allah yang konannya firman Allah yang bercerita tentang perkara-perkara besar yang akan terjadi. Itu sudah ada nubuatnya di situ. Tinggal nunggu saja gitu. Ini ditemukan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tatkala menemukan ini bukan malah bawa ke Madinah, ke ibu kota. Ini luar biasa ini. Kalau ada masalah kita nanti tinggal tunjukkan aja Nabi Daniel ini. Umar bin Khattab memerintahkan untuk dikuburkan secara layak tapi tidak di tempat yang diketahui oleh manusia. Sembunyikan. Karena orang akan terfitnah dengan ini nanti. Mereka lupa dengan Allah, ingatnya kepada Nabi Daniel. Karenanya orang-orang yang misalnya antum apa namanya? Hormat sekali dengan anak, antum cetak foto saya, kemana-mana antum bawa. Ustaz. Lama-lama antum ingat anak dan lupa dengan siapa? Allah. Ya padahal nggak mungkin antum perlakukan anak seperti itu. Ya, tapi ada orang yang mungkin dianggap luar biasa gitu. Itu selalu diingat. Selalu diingat. Dan ini lambat laun akan membuat orang jauh dari Allah. Padahal Allah tidak memberi pembatas apapun kalau kita meminta sesuatu kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian berfirman, Allah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doamu. Jadi ini dihilangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya, kubur secara layak, jangan kasih tahu. Kemudian juga Umar bin Khattab tatkala melihat, ya, ini masalah benda-benda, tempat-tempat yang dikeramatkan. Umar tatkala melihat orang-orang kalau berangkat ke Mekah itu secara khusus mereka datang ke pohon yang dulu Nabi SAW mengambil sumpah setia janji di Hudaybiyah. Jadi Nabi duduk di situ. Jadi disebutkan Nabi menjabat tangan 1.400 sahabat untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Nabi duduk di situ, bersandar di situ, dan disebutkan sebagian para sahabat memayungi Nabi di sebatang pohon, maka disebut dengan ashabus syajarah, orang-orang yang berbaiat di bawah sebatang pohon. Tempat ini, pohon ini di zaman Umar bin Khattab orang sudah mulai mendatanginya gitu. Sudah mulai mendatanginya. Ini pohon yang dulu Nabi duduk di situ. Lambat laun orang cari berkahnya di situ. Dikeramatkan ini pohon. Maka tatkala Umar melihat ini, apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Potong. Ya. Memang untuk mengenang terkait dengan sejarah Nabi itu penting, tapi menjaga tauhid itu jauh lebih penting. Ya kalau kita berpikir, entahnya jadi pelajaran kan pohon itu. Di sini dulu Nabi pernah duduk. Ini penting sebenarnya untuk mengingatkan kita kepada sejarah Nabi kita. Tapi rusaknya tauhid orang gara-gara ini itu jauh lebih penting untuk dijaga. Makanya Umar potong. Sebenarnya menghilangkan sejarah gitu sebenarnya. Ya, tapi menjaga kemurnian iman seseorang sehingga ia tidak lupa dengan Allah ini jauh lebih penting dari hal itu. Makanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini yang dilakukan oleh para sahabat karena mereka ingin mengikat hati manusia hanya kepada siapa? Kepada Allah, tidak kepada makhluk. Sampai kita lihat bagaimana kebijakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala pertama kali tatkala beliau naik menjadi khalifah. Apa kebijakan pertama? Kebijakan pertama menurunkan Khalid bin Walid jadi komandan satuan pasukan perang di dataran Syam. Ini kebijakan pertama.
Padahal kebijakan ini kalau orang-orang punya hati lemah dan melihat bagaimana cerita sebelumnya, Umar ini dengki dengan siapa? Khalid bin Walid. Benar. Karena tatkala Abu Bakar masih menjabat sebagai seorang khalifah, Umar itu sebagai mungkin bahasanya penasehat khusus, staf khusus kepresidenan, nah gitu lah. Jadi dia selalu berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, menurut ana turunkan Khalid dari jabatannya. Karena pedangnya terlalu tajam." Karena ada beberapa kasus sebuah pelanggaran dilakukan oleh Khalid bin Walid. Bahkan Khalid naik haji tanpa izin kepada Abu Bakar. Ini coba bayangkan. Dia tinggalkan ribuan kaum muslimin, tentara kaum muslimin di medan tempur, dia haji walaupun cepat ketemu dengan Abu Bakar. Kenapa Anda haji? Saya ingin haji. Kata Umar, berkata belum izin kepada siapa? Khalifah. Ini bagaimana kalau tentara kita di sana habis dibantai oleh pasukan musuh, komandannya tidak ada? Ini dalam satuan pasukan perang, ini pelanggaran berat ini. Ini langsung dia mutasi seharusnya ini. Tapi Abu Bakar tatkala diusulkan oleh Umar, dia selalu mengatakan, aku tidak akan menyarungkan pedang yang dihunuskan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Karena Nabi mengatakan pedang Allah yang terhunus. Sampai pernah dipanggil khusus ke Madinah untuk ditanyai. Masuk bertemu dengan Abu Bakar, ditanya kasus-kasusnya, masalah-masalahnya. Kemudian keluar ketemu dengan Umar. Umar nunggu di luar. Dipanggil khusus oleh khalifah, kemudian keluar, kiranya dia masih memakai sorban jenderal. Atau kalau bahasa kita masih bawa tongkat tongkat komando keluar dari Abu Bakar masih dia pegang. Maka dia melihat Umar sambil melirik. Coba kalau kita lihat ini cerita ini, kemudian Umar jadi khalifah, Umar hanya melampiaskan kemarahannya kepada Khalid bin Walid. Rupanya bukan itu. Kenapa beliau turunkan Khalid bin Walid? Karena Umar mengatakan, aku melihat orang sudah terfitnah dengan Khalid ini. Karena setiap perang yang dipimpin oleh Khalid, pasukan akan berkata, kita pasti menang. Bahkan pasukan kafir juga kalau tanya, siapa komandan yang dikirim? Khalid, udah nyerah aja kita. Karena kita pasti kalah. Ini hati orang sudah mulai bergeser dia. Mereka berkeyakinan kemenangan itu di tangan Khalid. Kalau komandannya Khalid, kalau komandannya Fulan itu susah kita menang. Loh, kemenangan itu siapa yang menentukan? Allah. Maka saya ganti dia. Supaya orang tahu bahwa kemenangan kita itu karena Allah. Islam menang karena Allah yang memenangkan, bukan karena Khalid. Ya buktinya diganti, menang terus. Bukan Khalid yang jadi komandan. Ini yang kadang-kala kurang dipahami oleh kita. Memang kita kembali ke poin sejarah. Letak-letak sejarah itu memang luar biasa, butuh kita dengan itu. Tapi apalah gunanya kita mempertahankan titik-titik sejarah sedangkan hati kita jauh dari siapa? Jauh dari Allah. Ini iman yang para sahabat itu paham, sedangkan kita nggak paham. Sayang kan kalau sekarang pohon itu dibiarkan makin besar, orang makin tahu dulu disinilah Nabi kita, dulu inilah. Akhirnya orang kalau datang ke sana sentuh minimal. Dahannya dibawa pulang. Nah, jadi jimat. Orang lupa dengan Allah, ingat dengan apa? Jimatnya. Ini kan bergeser keyakinan karena ini. Inilah yang dipertimbangkan oleh para sahabat saat itu yang mungkin kita belum bisa berpikir sejauh itu. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi ini yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ini cerita tentang Ashabul Kahfi sebelum datangnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tutup saya tinggalkan. Yang kedua, bangun tempat ibadah. Bangun masjid di atas kuburan nih. Maka Imam Ibnu Katsir membahasnya dalam tinjauan syariat kita. Karena Ashabul Kahfi itu jauh sebelum datangnya Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan coba lihat dari sisi tinjauan dalam syariat. Bagaimana syariat kita memperlakukan tempat-tempat atau kuburan-kuburan yang dianggap sebagai kuburan orang-orang saleh, para nabi dan sebagainya. Maka beliau mengatakan Nabi telah bersabda tentang hal ini seperti ini. Beliau katakan laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka dan orang-orang saleh di kalangan mereka sebagai tempat ibadah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Berikutnya
Kita lanjutkan sedikit. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Sedikit aja kita bahas. Mereka akan berkata terkait dengan jumlah Ashabul Kahfi ini berapa sebenarnya. Sayaqulun, ada di antara mereka yang akan berkata thalathatun rabi'uhum kalbuhum, 3 orang, 4 anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, dan ada yang kelak akan berkata jumlah mereka adalah 5 dan yang ke-6 adalah anjingnya. Rajman bil ghaib, sebagai terkaan terhadap perkara yang ghaib, ya. Ini adalah ucapan-ucapan yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dan ada yang berkata, ini pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, dan ada yang berkata 7, yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi para ikhwah dan akhwat, manusia kelak akan berbeda pendapat dengan 3. Pertama 3, yang keempat anjing, yang kedua 5, yang keenam anjingnya. Ini kata Allah rajman bil ghaib. Ini menerka-nerka mengetahui perkara yang gaib, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Berarti perkataan pertama, kedua ini jelas salah. Karena rajman bil ghaib, menerka-nerka mengetahui perkara yang gaib itu tidak benar. Ngeramal, nerawang itu nggak benar. Dan nggak boleh, ya. Bukan sekedar bahasanya nggak benar, tapi nggak boleh. Mana telapak tanganmu? Oh, kamu ini sukses besok. Apa kaitan telapak tangan dengan sukses? Ya, nggak ada kaitannya. Ya, kalau garisnya gini, ini kamu nanti jadi orang ini, gitu. Ya, enggak boleh seperti ini. Namanya rajman bil ghaib. Ya, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Ai qaulan bila ilmin. Pendapat pertama dan kedua rajman bil ghaib, yakni berkata tanpa dasar ilmu. Ini pendapat pertama dan kedua itu tidak benar. Adapun pendapat yang ketiga, maka Allah tabaraka wa taala tidak komentari. Kata Imam Ibnu Katsir, "Tsumma hakka tsalitsa wa sakata alaihi aqarrarahu biqaulihi wa thaminuhum kalbuhum fadalla ala sihhatihi wa annahu al-waqi' fi nafsil amr." Kemudian tatkala Allah menyebutkan pendapat yang ketiga, mereka kelak akan berkata 7 orang jumlah mereka dan ke-8 adalah anjing mereka. Allah tidak komentari ini perkataannya, Allah diamkan. Pertama, kedua Allah katakan rajman bil ghaib. Yang ketiga tidak dikomentari oleh Allah, Allah diamkan, seakan-akan dibenarkan. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan fadalla ala sihhatihi, maka pendapat yang kedua dari sisi jumlah Ashabul Kahfi inilah yang benar. Yang ketiga apa? Yang ketiga inilah yang benar, wa annahu al-waqi' fi nafsil amr, dan ini yang sesuai dengan kenyataan. Berarti Ashabul Kahfi jumlahnya 7, 8 dengan anjingnya. Ini kemarin kita sebutkan, anjingnya disebutkan oleh Allah tabaraka taala karena anjing ini berteman dengan orang saleh. Ya. Orang-orang soleh datang ke kampung kita kemarin dari daerah fulan gitu kan. Berapa orang? 5 orang, dan ada 1 lagi yang mendampingi mereka, berarti 6 orang. Berarti kita dianggap juga bagian kelompok orang soleh. Ini kemarin kita sebutkan, inilah bergunanya, pentingnya, baiknya berteman dengan orang-orang baik. Ya. Itu yang mabuk-mabukan kemarin ada 10 orang. Oh iya, 10 orang. Iya, 1 lagi ada yang ikut. Siapa? Ustadz Fulan gitu. Kena juga ya, kena juga. Ya. Mereka ditangkap di sana ini. Yang termasuk ada di situ adalah Ustadz Fulan. Kan kena viral juga jadi Ustadz tadi. Kan orang berpikir ini termasuk mereka enggak nih gitu kan.
Pasti ada yang berkata, kalau bukan ikut serta dengan mereka nggak mungkin ustadz itu ada di situ. Kita pernah pergi ke sebuah provinsi untuk dakwah. Karena sudah malam jam 12 lebih gitu. Udah capek kita. Ada cari penginapan aja, nggak usah nyusahkan panitia. Ini sosok tahu kan, masuk aja. Oh ini penginapan, masuk semua. Tapi kok lain di dalam gitu. Dalam lain. Di telepon panitia standby menunggu. Mereka sudah siapkan gitu. Jam berapapun kami tunggu. Telepon, Ustaz di mana? Ada, kami nginap di sini aja. Di mana Ustaz nginap? Di ini, hotel ini. Ya Allah, keluar Ustaz, nanti Satpol PP datang. Kalau Satpol PP datang kan viral jadinya. Keluar Ustaz, keluar, jangan di situ, itu bahaya Ustaz. Nanti ini soalnya malam Ahad, digerebek Ustaz. Memang Ustaz nggak pelaku, tapi viral. Ya kan? Nginap di hotel ini kan gitu kan. Waduh, viral. Keluar, oh iya benar, keluar, nggak jadi check in, langsung keluar gitu. Subhanallah. Benar, ini kalau kita berteman terus dengan orang-orang yang nggak baik, ya nama kita lambat laun pasti akan tidak baik, rusak. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, lambat laun nama kita juga akan menjadi baik, dan insya Allah kita juga akan terpengaruh, karena hati kita ini lemah, mudah terpengaruh dengan orang sekitarnya. Yang nggak percaya, antum hijrah ke Mekah, insya Allah setahun 2 tahun ngomong antum, laga antum kayak orang Mekah, aneh-aneh udah ya. Anak antum, itu pasti itu berubah. Antum pergi ke 3 tahun 4 tahun di gunung, nanti antum ngomong itu keras sekali ngomongnya, karena biasa di gunung seperti itu, kalau ngomong pelan nggak dengar, itu pasti berubah. Maka makanan di daerah tertentu, kemudian orang-orang di situ, tatkala kita berinteraksi dengan mereka, cuaca ini mempengaruhi watak dan tabiat kita. Orang Binjai dengan orang Medan beda wataknya. Apalagi kalau sudah lain kota, jauh. Jakarta dengan Sumut beda. Ini sudah pasti itu, karena manusia itu mudah terpengaruh, dan ini diingatkan oleh Nabi dalam pembahasan yang dulu pernah kita jelaskan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seorang itu agama, akhlaknya itu tergantung kepada dengan siapa dia berteman. Makanya Nabi mengatakan, hendaknya kamu melihat siapa orang yang kau jadikan teman. Kita berteman dengan orang-orang yang sombong, sedikit banyak kalau jalan pun sombong juga. Coba bertemanlah dengan orang-orang yang itu. Ya, mungkin bahasa kalimat coba, jangan dicoba-coba gitu. Tapi kalau sudah antum coba, antum pasti akan merasakan perbedaan. Kalaupun anda tidak merasakan, orang di sekitar anda akan merasakan perbedaan, terutama istri anda. Udah lain abang nih ya kan gitu. Ya, aman dengan ustadz, gaya-gaya ustadz juga kan gitu kan. Bahkan kalau pengajian taklim, disangkanya dia pula yang ustadznya bukan. Ya karena memang berteman dengan ustadz, ya gaya ustadz lah. Itu. Yang mana ustadz nanti disalami itu. Dan itu maklum ya, dalam sejarah seperti itu. Nabi hijrah ke Madinah, yang dipayungi itu Abu Bakar, yang disangka, yang disambut itu Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah gitu. Nabi diam aja. Nabi nggak, bukan dia, saya. Kalau kita kan juga seperti itu seharusnya. Nabi lebih mulia, orang antum lebih dimuliakan, biarkan aja. Suatu saat dia akan tahu salah gitu. Biasa. Sampai tatkala udah panas, Abu Bakar memayungi Nabi. Oh itu rupanya Rasulullah, bukan Abu Bakar. Nah gitu. Subhanallah, biasa ya. Jadi kalau kita berteman dengan orang baik, ya kita pasti akan berubah. Sering ke masjid, kita semangat juga ke masjid, ya. Sering ibadah, kita semangat ibadah. Yang lain, kalau kita berteman dengan yang lain, insya Allah berubah. Ya bukan berarti kita tidak boleh kenal. Yang dimaksud dengan teman ini dekat, teman dekat. Kalau kenal, duduk sesekali tidak ada masalah. Tapi kalau terus menerus, ini berubah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi anjingnya disebutkan 3, ke-4 anjing, 5, ke-6 adalah anjingnya, ke-7, yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi intinya
perkataan yang benar adalah mereka 7 menurut Imam Ibnu Katsir, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Tapi di sana ada perkara yang jauh lebih penting. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Ini paling penting. Karena katakan Tuhanku lebih tahu tentang jumlah mereka dan tidak mengetahui tentang jumlah mereka kecuali sedikit orang saja. Ya, ini jauh lebih penting. Artinya jumlah berapa mereka, ya kalaupun 8, kalaupun 3, kalaupun 5 bersaing anjingnya, kenapa? Apa masalah rupanya? Ya, kalau misalnya sab'atun wa thaminum kalbuhum, 7 dan ke-8 adalah anjingnya. Antum kalau memang ini menurut Ibnu Katsir yang benar, dengan mengetahui jumlah seperti ini, apa manfaat faidah di balik itu? Enggak ada. Ustaz, berarti kalau 7, 8 ini kalau saya mau beli kendaraan harus 7. Kan enggak gitu ya? Anak 7 kan kayak gitu. Istri 7, enggak boleh, haram enggak boleh. Ya, maksimal berapa? 4. Enggak ada keterkaitan ini dengan apapun berkaitan dengan kita. Karena ada orang ini suka ngitung-ngitung ya. Dia suka angka-angka gitu. Tengoknya nomor HP anak. Oh, itu orang sakral nih Ustaz. Suka dia melihat angka-angka jumlah sekian. Karena dari sebagian ilmu berkaitan dengan sihir ini hitungannya dengan penentuannya dengan hitungan-hitungan. Ya, dengan hitungan-hitungan penentuannya. Jadi para ikhwah ini enggak ada ini fudulul ilm, sebagaimana pernah kita katakan, fudul, ilmu yang tidak berguna kalau kita mengetahuinya. Maka Allah tekankan sesuatu yang lebih penting, Qur rabbi a'lam. Katakan Tuhanku lebih tahu dengan jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Artinya sebahagian mungkin para ulama tahu, kalau seandainya kamu tidak tahu, bagus diam. Fala tumari fihim illa mira'an dhahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Ya, sama seperti banyak orang sibuk bercerita tentang bumi datar atau bulan. Ini pembahasan sampai berjam-jam dibahas, dalilnya, perkataan ulama, perkataan ilmuwan sebagainya. Terus kalau bumi datar, kenapa? Bumi bulat, kenapa? Enggak ada masalah. Udah saya yakinlah bumi datar misalnya, padahal dia bulat. Saya yakin dia datar. Ada pengaruh? Enggak ada. Kalau bulat, ya enggak ada pengaruh juga. Ini namanya fudulul ilm. Sisa ilmu. Tahu tidak tahunya tidak ada gunanya. Makanya kalau kita belajar, lihat mana yang kita butuhkan. Makanya para sahabat dulu, kata Abdullah bin Abbas, mereka tidak banyak tanya, tapi kalau mereka bertanya, karena begitu sangat pentingnya pertanyaan mereka, jawabannya langsung Quran. Mereka hanya bertanya belasan pertanyaan kepada Rasulullah dan semua Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka 'anil ahillah. Langsung Allah menjawab, karena pertanyaan itu sangat urgen. Kalau kita kan semua kita tanya. Semua kita tanya. Termasuk tadi, Ustaz, bumi bulat atau datar? Ya terserah Tuhan saja yang menciptakan. Ya, enggak ada pengaruhnya. Enggak ada pengaruhnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, termasuk yang mengitari bumi bagaimana? Yang berputar itu matahari atau bumi? Matahari. Ini bumi, matahari mengitari atau bumi yang mengitari matahari? Matahari. Ya kalau matahari yang mengitari bumi atau bumi mengitari matahari? Iya, yang penting itu matahari itu udah mulai apa kita? Udah mulai silau itu dari timur, dia akan tenggelam di mana? Di barat. Ini perkara fudulul ilm. Tapi kalau ditanya berapa rukun salat, ini penting ini. Rukun salat berapa Ustaz? Apa rukun salat Ustaz? Syarat salat, itu penting itu. Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya ibadah kita sehari semalam. Tapi kalau materi tengok lihat di timur, dia timur lah. Kalau siang tengok di atas, dia di atas. Ini namanya fudulul ilm. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala.
Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Biidznillah insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.